Assalamualaikum anak-anak soleh Salman Al-Farisi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, PB 4 sampai dengan PB 6. Muatan materi pembelajaran hari ini meliputi muatan IPS, PPKN, dan SPDB. Kita mulai dengan muatan pertama, yaitu IPS. Pada muatan IPS ini, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Yang pertama, yaitu kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi. Kegiatan pertambangan mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Berdasarkan kepentingan bagi negara, bahan tambang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Bahan tambang golongan A, merupakan bahan tambang strategis dan sangat berpengaruh terhadap kepentingan negara, antara lain minyak bumi, batu bara, besi, nikel, timah, dan uranium. 2. Bahan tambang golongan B, meliputi emas, perak, tembaga, intan, mika, dan seng. Yang ketiga, bahan tambang golongan C, meliputi pasir, batu kali, batuan andesit, batu kapur, tanah liat, dan gips. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan lapangan untuk memperoleh data dan informasi sebelum dilakukan usaha pertambangan. Sedangkan kegiatan eksploitasi adalah usaha pengambilan barang tambang. Bahan tambang juga dibedakan menjadi migas dan non-migas. Migas meliputi minyak bumi dan gas alam, sedangkan non-migas meliputi emas, perak, tembaga, besi, baja, aluminium, nikel, timah, pasir, batu, dan tanah liat. 2. Kegiatan ekonomi di bidang industri. Kegiatan industri adalah usaha untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, industri terbagi menjadi 4, yaitu 1. Industri besar adalah industri yang tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. 2. Industri sedang adalah industri yang tenaga kerjanya 20 sampai 99 orang. 3. Industri kecil adalah industri yang tenaga kerjanya 5 sampai 19 orang. Yang keempat, industri rumah tangga adalah industri yang tenaga kerjanya kurang dari 5 orang. 3. Kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan merupakan usaha yang berkaitan dengan jual beli. Kegiatan perdagangan berperan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan muncul karena 1. Perbedaan potensi lingkungan atau sumber daya alam. 2. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. 4. Kegiatan ekonomi di bidang jasa. Kegiatan jasa tidak berkaitan dengan barang. Kegiatan jasa menyediakan layanan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Usaha di bidang jasa membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Contoh, montir, laundry, barbershop, gojek, dan lain sebagainya.
Muatan materi selanjutnya yaitu PPKN. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar sikap toleransi terhadap keberagaman. Bentuk sikap toleransi terhadap keberagaman adalah sebagai berikut. 1. Toleransi dalam keberagaman suku, bangsa, dan ras. Sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari meliputi peduli terhadap sesama tanpa membeda-bedakan suku dan ras, bergaul baik dengan semua orang tanpa mempermasalahkan perbedaan suku dan ras, menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia tanpa memandang perbedaan suku dan ras, mengembangkan sikap persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keragaman suku dan ras, menghindari paham etnosentrisme atau paham yang menganggap suku bangsa sendiri paling unggul dan menganggap suku bangsa lain lebih rendah. 2. Toleransi dalam keberagaman agama. Kebebasan beragama bagi setiap penduduk Indonesia dijamin dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh sebab itu, membiasakan sikap toleransi dalam keberagaman agama dapat diwujudkan dalam tindakan sebagai berikut. 1. Menghormati agama yang diyakini orang lain. 2. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 3. Mempersilahkan pemeluk agama lain untuk beribadah. 4. Tolong-menolong tanpa mempedulikan perbedaan agama. 5. Menjaga ketenangan di lingkungan tempat ibadah umat beragama lain. 6. Saling bekerja sama antar umat beragama dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. 7. Menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. 3. Toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender adalah sebagai berikut. 1. Bergaul dalam kehidupan sehari-hari tanpa membedakan teman laki-laki dan teman perempuan. 2. Menempatkan persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. 3. Membiasakan tolong-menolong dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari tanpa membedakan jenis kelamin. 4. Toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial budaya seperti berikut. 1. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. 2. Bangga terhadap keberagaman sosial dan budaya bangsa Indonesia. 3. Mengenal keberagaman budaya sosial dan budaya bangsa Indonesia. 4. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. 5. Peduli terhadap berbagai informasi keberagaman sosial dan budaya bangsa Indonesia. 6. Menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. 7. Menghormati perbedaan menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadat dalam pergaulan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 8. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan.
Membiasakan sikap toleransi dalam keberagaman. 1. Di lingkungan keluarga, yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga ketenangan saat anggota keluarga lain sedang istirahat. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti membersihkan rumah. 3. Membantu adik yang kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah. 4. Menerima perbedaan hobi antar anggota keluarga. 2. Di lingkungan sekolah, meliputi 1. Mendengarkan pendapat teman dengan baik. 2. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman. 3. Bekerja sama melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. 4. Menjaga ketenangan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 5. Berteman tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, itu tadi pembiasaan sikap toleransi dalam keberagaman di lingkungan kita. 3. Di lingkungan masyarakat, meliputi 1. Ikut kerja bakti dengan warga masyarakat. 2. Ikut menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. 3. Mengembangkan sikap saling menolong dengan tetangga. 4. Menjaga ketenangan saat umat beragama lain menjalankan ibadah. Muatan materi selanjutnya adalah muatan SBDP. Kali ini kita akan mempelajari tentang rancangan karya teknik tempel, yaitu 1. Menyiapkan alat tulis dan media. 2. Menentukan jenis karya tempel yang akan kita buat. 3. Menentukan alat dan bahan yang akan digunakan. 4. Menentukan media yang akan digunakan. 5. Membuat sketsa gambar karya yang akan dibuat. 6. Mengoreksi kembali keseluruhan isi rancangan karya. Bagaimana? Mudah dipahami ya anak-anak soleh? Semoga Allah memberikan kemudahan pada kalian untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.